Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Reski Ananda Putra dengan NIM 240210505021. Nah, di sini akan membuat video analisis terkait tugas LK5 tentang transfer data pribadi warga Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, saat pertama kali membaca judul tersebut, saya langsung berpikir, aduh, data saya mau dijual ke Amerika Serikat. Nah, sekarang saya akan membedah isu tersebut secara kritis dari sisi fakta, hukum, resiko, dan etikanya, sampai ke sudut pandang kita saya sebagai calon profesional IT. Nah, yang pertama, kasusnya itu pada tanggal 19 Februari 2026, pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat itu menandatangani perjanjian dagang yang disebut Agreement on Reciprocal Trade atau ART. Salah satu poinnya menyebut Indonesia berkomitmen untuk memfasilitasi transfer data pribadi ke Amerika Serikat dengan mengakui Amerika Serikat sebagai yurisdiksi yang memiliki perlindungan data yang memadai berdasarkan hukum Indonesia. Jadi, apakah benar-benar transfer data massal? Jadi jawabannya tidak juga. Pemerintah mengklarifikasi bahwa yang dimaksud adalah data komersial, seperti data bisnis, e-commerce, cloud computing, dan layanan digital lintas negara. Jadi bukan data KTP kita yang tiba-tiba dikirim ke server CIA seperti itu. Jadi justru di sini masalahnya. Perjanjiannya itu terlalu umum dan tidak ada penjelasan rinci soal mekanisme perlindungannya. Tidak ada klausal yang jelas siapa yang bisa akses dan untuk apa kalau ada kebocoran. Nah, kemudian jenis data yang mungkin terlibat, sekarang itu kita identifikasi jenis data yang mungkin terlibat itu ada beberapa kategori. Yang pertama, data identitas, nama, NIK, nomor HP, ini dimasukkan dalam data pribadi umum. Kedua, data aktivitas digital. Nah, datanya itu seperti riwayat pencarian, aktivitas media sosial, kemudian pola konsumsi konten yang dikumpulkan di platform-platform seperti Google, Meta, TikTok, yang servernya itu ada di Amerika sana. Kemudian ketiga itu data lokasi atau GPS dari smartphone kita itu yang terus-menerus dilacak oleh aplikasi. Dan yang terakhir ada keempat, data transaksi, rekaman belanja online, transfer keuangan, riwayat peminjaman digital. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUD PDP ada dua klasifikasi, data pribadi umum yang relatif aman untuk dikelola dan data pribadi sensitif seperti data kesehatan, biometrik, keyakinan agama, orientasi seksual. Nah, ini yang harus dilindungi secara ketat. Nah, kemudian ada analisis hukum. Nah, analisis hukum ini menurut Undang-Undang ITE, selama data ditransfer bukan hasil akses ilegal, misalnya hacking atau pencurian data, maka secara teknis tidak ada pelanggaran di sini. Tapi UU ITE ini juga mengatur perlindungan data pengguna. Kalau mekanisme transfernya tidak transparan, ini bisa masuk ke zona abu-abu. Seperti itu. Nah, ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau yang tadi saya sebutkan UU PDP. Yang relevan adalah Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, pasal 55. Nah, undang-undang ini secara tegas menyatakan transfer data ke luar negeri hanya boleh kalau negara tujuan itu punya tingkat perlindungan data yang setara atau lebih tinggi. Kalau ada perjanjian bilateral yang mengikat atau ada persetujuan eksplisit dari pemilik data, pemerintah berdalih bahwa Amerika Serikat ini memenuhi syarat setara. Tapi masalahnya Amerika Serikat sampai sekarang belum punya undang-undang perlindungan data privasi di tingkat federal. Jadi regulasinya itu masih terfragmentasi di negara bagian saja. Jauh berbeda dari GDPR di Eropa yang komprehensif. Nah, ada lagi yang lebih parah, lembaga pengawas PDP yang saya sebutkan tadi yang diamanatkan pada pasal 60 undang-undang yang seharusnya bertugas menilai apakah Amerika Serikat layak jadi penerima data, sampai sekarang itu belum dibentuk. Nah, jadi siapa yang memverifikasi kesetaraan itu? Kesetaraan itu tidak ada. Nah, ini bukan evaluasi hukum yang objektif. Ini diskresi politik namanya. Nah, kemudian kita masuk ke analisis resiko.
Dari sisi resiko, ada beberapa hal yang perlu kita waspadai. Pertama, kebocoran data. Kalau data kita, warga negara Indonesia yang disimpan di server Amerika sana, tanpa mekanisme pengamanan yang jelas, resiko data breach itu sangat nyata. Uni Eropa bahkan pernah membatalkan perjanjian data dengan Amerika Serikat pada tahun 2020 justru karena masalah ini, karena data yang sangat beresiko. Nah, yang kedua itu penyalahgunaan data. Data bisa diakses oleh korporasi teknologi Amerika Serikat untuk keperluan iklan, profiling, atau bahkan dijual ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan kita. Nah, ketiga itu ada yang namanya profiling tanpa izin. Dengan kombinasi data digital dan data identitas sangat mudah untuk membangun profil lengkap seseorang, kebiasaan, preferensi politik, kondisi keuangan, ini bisa disalahgunakan. Dan yang keempat itu namanya ketergantungan pada pihak asing. Kalau infrastruktur data kita bergantung pada server Amerika, kedaulatan digital Indonesia itu jadi lemah. Data adalah aset strategis nasional, sama seperti minyak bumi, sawit. Kemudian sekarang kita masuk ke analisis etika. Kalau dilihat dari sudut pandang etika, di sisi etika perusahaan teknologi global, perusahaan seperti Google, Meta, Amazon yang menerima data, ini punya tanggung jawab moral untuk tidak menyalahgunakan kepercayaan pengguna. Prinsip transparansi dan konsen harus dijunjung tinggi. Nah, dari sisi tanggung jawab pemerintah Indonesia itu seharusnya tidak menempatkan kepentingan dagang di atas hak privasi warganya. Keputusan besar seperti ini seharusnya dibahas terbuka, melibatkan masyarakat sipil dan memiliki mekanisme akuntabilitas yang jelas. Nah, dari sisi hak privasi pengguna, kita sebagai warga negara itu berhak tahu data apa yang dikirim, ke siapa, dan untuk apa. Dan bagaimana kita bisa menarik persetujuan kita. Ini bukan sekedar soal teknis, ini soal hak asasi manusia di era digital. Yang terakhir ada juga bagian perspektif sebagai mahasiswa teknik komputer yang menurut saya ini menarik karena menyambung dengan profesi kita sebagai data analis. Kalau saya jadi software engineer atau data engineer nantinya dan dikasih tugas untuk menangani sistem yang melibatkan transfer data lintas negara, ada beberapa hal yang saya terapkan. Yang pertama, desain dengan prinsip privacy by design. Artinya perlindungan privasi bukan ditambahin di belakang, tapi juga bagian dari inti arsitektur sistem sejak awal. Gunakan enkripsi end-to-end, minimal data yang dikumpulkan, dan terapkan akses kontrol yang ketat. Nah, kedua yaitu cross border. Cross border itu saya akan memastikan ada standar kontraktual clause yang jelas, perjanjian tertulis yang mewajibkan pihak penerima data mematuhi standar perlindungan yang setara dengan negara asal. Ketiga, untuk mencegah kebocoran, saya akan menerapkan namanya data masking, audit log yang teratur, sistem deteksi anomali, dan prosedur insiden response yang terlatih. Karena kebocoran data bukan pertanyaan apakah, tapi kapan, dan kita harus siap. Nah, yang terakhir itu kita masuk ke kesimpulan. Jadi, dalam kasus ini, apakah terjadi pelanggaran hukum, resiko globalisasi digital, atau kesalahpahaman publik? Menurut saya, ini adalah kombinasi dari ketiganya, dengan resiko nyata yang tidak boleh diabaikan. Nah, kesepakatan ini bukan ilegal secara langsung. Ada landasan hukum di UU PDP yang tadi saya sebutkan, memungkinkan transfer data itu lintas negara. Tapi caranya yang bermasalah. Tanpa lembaga pengawas yang aktif, tanpa mekanisme perlindungan yang transparan, dan tanpa keterlibatan publik yang cukup. Ini bukan sekedar kesalahpahaman publik saja, tapi kekhawatiran masyarakat yang sangat valid. Data adalah kedaulatan, dan memperjualbelikan kedaulatan demi kepentingan dagang jangka pendek adalah taruhan yang terlalu mahal. Indonesia.
Sebagai calon profesional IT, kita punya tanggung jawab besar. Kita adalah orang-orang yang akan membangun sistem-sistem itu. Pastikan kita membangunnya dengan integritas. Itu saja video analisis dari saya berdasarkan berita tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.